pembelajaran. Dan yang keempat, intinya pembagian tugas sudah dilakukan Bu Nenden. Itu kelompoknya ada berapa Bu Saina? 4 kelompok. 5 sama TPK. Oh, 5 sama TPK. TPK. Jadi mungkin apa saja yang akan dibuat dalam kelompok itu mungkin terkait dengan tugas berdasarkan pada Bu Nenden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Semangat, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas terkait dengan KOSP dan sekarang kita lanjut ke modul ajar. Jadi ini sebenarnya materi untuk sekolah penggerak. Nah, apa nanti kan walaupun kita bukan sekolah penggerak, kedepannya kan kita harus ya untuk menerapkan terkait dengan kurikulum Merdeka. Jadi di dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka, kita ini harus menggunakan model atau alur Merdeka. Alur Merdeka ini seperti di pembelajaran calon guru penggerak ya Pak, kan menggunakan alur Merdeka ya. Jadi merdeka, itu mulai dari diri, M-nya. Kemudian E-nya eksplorasi konsep. Kemudian R-nya ruang kolaborasi. K-nya apa Pak? K-nya? Iya Bu. K-nya. Iya. D-nya dulu. Demonstrasi. Demonstrasi Elaborasi. kontekstual. Ya. Kemudian ada elaborasi pemahaman, kemudian koneksi antar materi dan aksi nyata. Sama dengan RPP. Namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Dokumennya berisi tujuan, langkah-langkah, media pembelajarannya seperti apa, asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit itu berdasarkan satu topik sesuai dengan alur tujuan pembelajarannya. Untuk terkait dengan ini, pendidik diberi keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, bahkan memodifikasi modul ajar yang ada. Nah, ini adalah alurnya Bapak Ibu. Ketika kita akan membuat modul ajar, jadi kita tetap harus mengacu kepada kurikulum operasional atau KOSP yang sudah kita susun. Kemudian di situ kan ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, baru masuk ke modul ajarnya. Ini contohnya, contoh untuk penyusunan modul ajar bahasa Indonesia. Nah, di sini kalau kita lihat tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila, kemudian outputnya dari materi sebelumnya kita pahami ada ATP-nya, kemudian indikator pencapaian kompetensinya, baru ke rencana asesmennya. Jadi, nah hari ini mungkin kita harus bahas bagaimana menyusun ATP. ATP ini yang nanti akan dijabarkan dari tujuan pembelajaran, kemudian konten intinya seperti apa, pemahaman bermaknanya, kemudian produk akhirnya seperti apa. Ini contoh materinya bahasa Indonesia pada elemen menyimak. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuka terkait dengan capaian pembelajaran, di situ nanti ada elemen-elemennya. Nah, ini komponen modul ajar Salangka. Ada fase capaian modul ajar, kemudian jumlah jam pelajarannya seperti apa, lalu model belajarnya seperti apa, atau strategi model pendekatannya apa, tujuan pembelajarannya seperti apa, dimensi yang dimasukkan apa, misalnya bagaimana bertakwa, gotong royong, mandiri dan sebagainya. Lalu keterampilan yang dipersyaratkan seperti apa. Ini komponen modul ajar. Tapi secara detailnya modul ajar bisa dibuat per pertemuan. Jadi Bapak Ibu harus memahami dulu terkait dengan CP atau capaian pembelajaran. Sudah pernah melihat ya? Sudah? Ya. Mungkin sebagian ada yang belum, nanti kita tunjukkan ya.
Lalu merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi yang disusun di dalam tujuan pembelajaran ini masih tujuan pembelajaran secara umum. Kalau dulu zaman dulu ya ada TIU ya, kemudian TIK. Nah ya, TIU itu tujuan instruksional umum. Kemudian TIK-nya tujuan instruksional khusus itu. Ini prinsip-prinsipnya. Menggali kata kuncinya seperti apa, kemudian harus tuntas satu fase. Jadi nanti kita pahami ketika melihat di capaian pembelajaran itu kata kunci untuk kompetensinya seperti apa. Nanti ada kelihatan kata kerja dan ada materinya. Ini di CP, kita lihat dulu CP-nya, baru kita susun tujuan pembelajarannya ini sebagai tujuan umumnya. Baru, nah ini dia tujuan pembelajaran secara umum, tujuan instruksional umum. Kemudian nanti dari alur tujuan pembelajaran itu harus tuntas dalam satu fase, tidak boleh terpotong di tengah jalan. Jadi harus berurutan. Guru di kelas 7 dan sebagainya. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik dan kompetensi yang diperkenalkan pada setiap mata pelajaran. Tidak perlu lintas fase, artinya nggak usah kita misalnya akan membedah di fase A. Tidak usah membanding-bandingkan apa yang ada di fase B. Harus logis dan disusun lagi dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Jadi berurutan dari hal yang sederhana ke sampai ke hal yang lebih susah atau rumit. Nah, misalnya ini, ketika kita mengajarkan matematika, yang paling mudah adalah penjumlahan, kemudian pengurangan, baru ke perkalian dan pembagian. Karena misalnya di perkalian ini adalah merupakan konsep dari penjumlahan berulang, ya. Kalau di pembagian berarti konsep pengurangan berulang. Jadi jangan sampai kita mengajarkan dulu perkalian, pembagian, baru mengajar tambahan dan pengurangan. Jadi dimulai dari hal yang mudah. Itu untuk urutan ketika kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Untuk bahasa Indonesia, makanya misalnya dari sebuah kata akhirnya menjadi sebuah paragraf atau kalimat. Jadi kalau kita alurnya ya Bapak Ibu ya, kita lihat alurnya tuh TP1, TP2 begitu selanjutnya. Ketika kita sudah susun di sini TK sampai SMA gitu kan. Kalau ini sudah per mata pelajaran supaya tidak sulit nyarinya. Contohnya kita buka tadi matematika untuk fase A dan fase A sampai M. Kita lihat. Rasionalnya kenapa matematika itu contoh modul ajar. Ini udah untuk satu pertemuan ya ini. Dengan alokasi waktu 6 kali 35 menit. Nah, ketika nyusun ini pun, silakan Bapak Ibu, kadang di RPP saya kok nggak kayak gitu di modul ajar. Boleh menggunakan tabel, boleh juga nanti menyusun ke bawah, silakan monggo, karena kita diberi keleluasaan untuk menyusun senyamannya Bapak Ibu guru seperti apa. Gitu kan. Kalau ini kan langsung pada setiap kegiatan masukin. Gitu kan. Nah, di sini kan belum masuk ke tujuannya, karena di tujuan ini diambilnya waktu di pertama ya. Ini baru udah langsung ke pertemuan. Kebetulan ini karena tematik. Kita ambil contoh yang ada. Nah, ini kita ambil juga dari PMM di Bapak Ibu. Lihat kan? Ini
ini langsung sudah tersusun untuk ATP-nya. Tapi asalnya seperti tadi nyusunnya. Ya, sekarang tadi kan sudah dibentuk kelompok. Sudah ya? Kita nyoba yang ini aja dulu dengan format seperti ini. Filenya saya kirim ke sana. Saya lagi kami ini juga boleh. Bunda aja, nanti bunda ke dia. Karena saya Masuk ke grup aja, Bun. Masuk ke grup aja, Bun. Oh iya ya, saya. Di grup aja ya. Ke bunda dulu, nanti ke grup. Saya lagi begini. Gak usah banyak-banyak, nanti ambil aja satu elemen. Yang penting Bapak Ibu bisa memahami bagaimana menjabarkan CP menjadi TP dan menjadi ATP. CP jadi TP jadi ATP. Iya, bisa selalu. Kayaknya tuh nggak jauh berbeda dengan kita menyusun silabus yang lama. Cuman kayaknya tuh apanya Cuma ini yang harus kalimat yang baik. ATP-nya, mencermati CP-nya itu. Ya, di situ tuh mana yang bisa dimasukkan ke CP, mana yang ATP gitu ya. Kirim ke bunda ya. Dulu kelihatan dari WA dari yang bed. ya nanti nampak kalian. Wah aja, nggak apa-apa. Orang rumah nggak pernah balik-balik. Cabut aja, Bun. Cabut aja. Cabut Ya aja. bisa tidur aja. Kelihatan Masih kelihatan tuh. Nah, Nah, oh yang dari yang bed aja ditutup, yang lain nggak apa-apa deh. ininya yang masih kelihatan nggak apa-apa. Kan dikit-dikit. Ada rahasia juga, Bu. Ini banyaknya grup Pak. Grup fasilitator. Ini dulu ya formatnya, kemudian Di grup ya. boleh Bapak Ibu melihat yang berdasarkan ini boleh juga kalau ketemu yang SLB. Cuma nyarinya agak sulit. Ini kan ribuan nih. Boleh juga link yang saya kirim ke Bunda, linknya itu kumpulan CP juga. Cuma belum ada yang SLB. Boleh. Jadi Bapak Ibu untuk CP ini mereka yang tidak mengalami hambatan intelektual, CP-nya sama dengan yang reguler, kecuali untuk yang tunagrahita itu ada lagi. Ya, jadi boleh kita gunakan dulu yang reguler. Silakan ambil fasenya berapa. Kalau bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu yang kerjanya. Bisa, kan? bukannya.